kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kami pandang kekudusan-Mu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu
Shalom, selamat pagi sahabat. Sungguh luar biasa, pada pagi ini kita dalam keadaan sehat. Kita bangun pagi mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Di pagi hari ini, kita akan memuji dan menyembah Dia, merenungkan sejenak firman yang akan menyegarkan, memperbaharui, menguatkan kita, menikmati untuk weekend yang sungguh luar biasa bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk segala kasih setiamu yang sungguh luar biasa di pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, di awal bulan Oktober ini kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa. Itu karena Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat demi mujizat kami alami dalam keluarga kami. Bahkan segala kebaikan demi kebaikan Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan acara selamat pagi sahabat pada pagi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa. Hari Sabtu yang luar biasa Tuhan, untuk kami bisa break sejenak, untuk bersaat teduh Tuhan, untuk menikmati Tuhan kasih karunia-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami bisa bangun pagi, bisa melayani Engkau, bisa beraktivitas, kami sadar itu semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, ajari kami pagi ini Tuhan untuk mengerti tentang benih iman dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga kami, baik sakit penyakit ataupun apapun yang diizinkan terjadi Tuhan, kami percaya dengan benih iman yang kami pelajari, yang kami terus ikuti kehendak-Mu, kami percaya kami bisa sembuh. Bapak, kami berdoa untuk semua keluarga GPI Lamtera, seluruh sahabat GPI Lamtera yang masih sakit, yang mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah Tuhan. Apapun penyakitnya, mungkin stroke, jantung, diabetes, atau apapun Tuhan, ginjal, paru-paru, miom, kista, kanker, tiroid, bahkan mungkin sampai cuci darah Tuhan. Kami percaya hanya benih iman yang daripada-Mu, kami bisa sembuh. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga besok kami bisa beribadah, bisa menikmati perjamuan kudus Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami siap, dan kami tahu semakin hari kami dipersiapkan untuk menyelesaikan tahun 2024 ini Tuhan. Bukan sekedar finishing well, tapi juga finishing strong Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hari ini untuk kesekian kalinya saya menemani Anda, sebuah kehormatan buat saya untuk bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu semuanya, dengan sahabat GPI Lamtera dalam program Selamat Pagi Sahabat. Kami tahu hari ini itu ada karena kasih setia Tuhan. Amin saudara. Nah, pagi ini kita harus sadar bahwa walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi kita bisa sama-sama ikut dalam program Selamat Pagi Sahabat, karena kita bisa berinteraksi. Kadang Bapak Ibu dan para sahabat juga diajak untuk deklarasi sesuatu, perkataan iman sesuatu. Ada juga bisa mengirimkan permohonan doa atau apapun saudara ke kolom live chat ataupun kolom komen. Ada juga bisa hubungi WhatsApp sekretariat, WhatsApp GPI Lamtera, sehingga kami bisa melayani Anda. Please bantu kami juga untuk like and subscribe, untuk banyak orang mengenalkan Yesus, banyak orang bisa menikmati pelayanan kami di Gereja Bethel Indonesia Lamber Tengah Raya. Nah, izinkan saya pagi ini sharing untuk sesuatu yang sangat penting tentang benih iman, tentang benih firman iman, saudara. Kenapa? Karena dari iman itulah Tuhan sanggup bekerja apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, Anda kita harus paham bahwa Tuhan itu telah mengatur alam semesta dalam suatu hierarki hukum, saudara. Ada suatu hierarki hukum di sana. Hukum iman, atau dalam bahasa asingnya kita sebut dengan the law of faith. Hukum iman itu
sebenarnya adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum alam, saudara. Saya akan ulangi lagi, saudara. Hukum iman, the law of faith, itu sebenarnya adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum alam, lebih tinggi daripada the law of nature, saudara. Ketika Tuhan menjumpai iman Anda dan saya, menjumpai iman dalam diri seseorang, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup orang percaya. Tuhan bekerja untuk melakukan kehendaknya, menggenapi janji firman-Nya untuk kemuliaan Dia, saudara. Itulah kenapa kalau kita baca di Efesus pasal pertama ayat 19, saudara. Efesus pasal pertama ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan berikutnya dikatakan apa? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itu artinya ketika Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya, ada the law of faith di sana. Ada hukum iman di sana. Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya. Ada hukum iman di sana. Tuhan bekerja melampaui segala pengetahuan, melampaui hukum alam, saudara. Melampaui hukum alamiah, the law of nature. Mari kita lihat di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Perhatikan dikatakan apa? Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saat Tuhan bekerja, saudara, apa yang dikerjakan Tuhan itu melampaui segala pengetahuan, melampaui hukum alamiah, melampaui the law of nature. Itulah kenapa bagaimana hukum iman itu bekerja. Kita harus tahu bahwa tidak ada yang mustahil. Seringkali kita ngomongkan, nothing impossible with God. Nothing impossible with God. Tapi pada saat kita ngalami kendala, ngalami badai, di mana kita berdoa, tidak kunjung datang pertolongan, Anda mulai down. Pada saat Anda down, mulai stres, tersinggung sedikit saja kata-kata yang kurang berkenan dari orang-orang gereja, Anda memutuskan, sudah gereja-gerejaan. Waduh, saudara. Padahal pada saat Anda itu terus merendahkan hati, terus Anda terus taruh benih imanmu dalam hati yang benar, sebenarnya Anda akan bisa mendapatkan hukum yang di atas hukum alam, saudara. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Besok di gereja, siapkan hatimu. Kita akan sama-sama sharing tentang kuasa kesembuhan Tuhan. Bagaimana kita bisa sembuh dengan kuasa firman Tuhan, saudara. Nah, tapi hari ini kita harus belajar dulu, saudara. Hari ini kita harus benar-benar siap. Bagaimana hukum iman itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana hukum iman itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita lihat Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. Matius pasal 13
ayat 19 sampai 23. Dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah kenapa besok Anda datang ke gereja, Anda dengarkan sungguh-sungguh bagaimana supaya kuasa kesembuhan itu yang dari Tuhan itu Anda dan saya dapatkan. Di Matius pasal 13 ayat 19 sebenarnya sudah di prolog di depan ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Bagaimana saya bisa mengerti? Besok datang ke gereja saya akan jelaskan detailnya. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20 dikatakan apa? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22 dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan ayat 23 dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia mengerti dikatakan, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, firman tentang iman, firman iman sama halnya seperti sebuah benih ditanam di hati manusia. Itu seperti biji yang ditanam oleh penabur dalam perumpamaan tentang penabur, saudara. Itulah kenapa Roma 10 ayat 8 dan 9, Roma 10 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, firman iman itu adalah benih, sebuah benih yang ditanam dalam hati manusia. Nah, masalahnya hati kita ada 4 jenis tanah, saudara. Ada 4 jenis tanah dalam perumpamaan yang menggambarkan 4 jenis hati di mana benih iman itu ditaburkan, saudara. Kalau Anda dan saya mau memahami tentang interpretasi dari keempat jenis hati, itu adalah kunci untuk memelihara pertumbuhan iman yang teguh dalam hidup Anda dan saya. Yang pertama, masih ingat apa, saudara? Pinggir jalan. Firman yang ditulis di Matius 13 ayat 19 dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas
yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Orang yang menerima benih firman namun jatuh di pinggir jalan adalah orang-orang yang begitu firman disampaikan untuk dia, di awal sudah ditolak, saudara. Menolak untuk mempercayai pemberitaan firman iman, saudara. Bagaimana bisa? Sebenarnya kalau kita itu datang ke tempat orang sakit, sebelum kami mendoakan, saudara, pasti kami akan tanamkan dulu benih tentang firman iman, saudara. Sampai saya sebelum mendoakan saya ngomong, bolehkah saya mendoakan sesuai dengan apa yang saya percayai? Bolehkah saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Orang kalau sudah sakit nggak ada solusi, sudah apapun akan dijawab saya mau, yang penting sembuh. Tapi parahnya adalah saat saya ketemu dengan orang-orang yang sudah dalam keadaan memang tidak tertolong, tapi hatinya keras. Nggak cuma sakit penyakit, mungkin keadaan keluarga yang sudah diambang kehancuran. Bukan diambang kehancuran, sudah hancur sama sekali, nggak ada penghidupan, nggak bisa hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu pun juga masih banyak yang hatinya keras, saudara. Menolak untuk mempercayai pemberitaan firman iman. Nah, karena ketidakpercayaan, keangkuhan, prasangka, konsep-konsep yang salah, maka mereka nggak pernah mengizinkan benih firman iman itu masuk, tertanam dalam bubuk hati mereka. Kalau sudah seperti itu ya angkat tangan, saudara. Kalau Tuhan aja nggak bisa menolong mereka lah, apalagi saya, gitu kan? Apalagi ya hamba Tuhan. Nggak mungkin kan, saudara? Itulah kenapa kalau Tuhan turun tangan, manusianya nggak mau. Ya kita yang manusia lain yang membantu doa, ya nggak bisa apa-apa, saudara. Itulah kenapa mereka kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang harusnya mereka miliki, seperti keselamatan, kesembuhan, kemenangan, hidup dalam kelimpahan. Nggak bisa, karena nggak mau menerima. Itu benih yang ditabur, benih iman di pinggir jalan, saudara. Yang kedua, kalau Anda baca tadi, di tanah yang berbatu-batu. Matius 13 ayat 20 sampai 21 dikatakan apa? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira, apalagi itu perkara berkat. Wah, langsung amin, saudara. Aminnya cepat banget. Langsung menerima dengan gembira, tapi ya 21 dikatakan apa? Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Dan dikatakan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, orang-orang yang menerima benih firman yang jatuh di tanah berbatu-batu ini berbicara tentang pemberontakan dan kekerasan hati yang belum ditangani, saudara. Siapa yang anaknya kalau dikasih tahu suka berontak? Siapa dari kita, tidak usah forum resmi, saudara, dan bahasa hari-hari aja. Ada orang menyampaikan sesuatu, ngomong belum selesai, langsung reaksinya apa? Iya, tahu. Masih ngerti. Gini. Lah, orang yang menyampaikan sesuatu langsung ilfil, saudara. Loh, maksud itu bukan itu. Dengarkan dulu saya bicara. Ada sok tahunya, saudara. Ada pemberontakan. Ada kekerasan hati. Saya pernah berjumpa loh, saudara,
Kita tuh baru menasihati sepatah dua patah kata. Saya dinasihati balik satu buku, nggak cuma sepatah dua patah kata. Ya akhirnya saya diem loh, sudah 1 jam lebih, ternyata mau diomongi banyak hal nggak bisa. Orangnya sedang ngomong berjilid-jilid buku, ya sudah. Lah mau gimana? Ya saya cuma senyum-senyum aja. Lah percuma diomongi, orangnya keras. Inilah kenapa demi kasih Tuhan saya berdoa, saya sungguh berdoa. Bukan Tuhan tidak cinta kita, saudara. Kadang kitanya kadang-kadang merasa lebih pintar, lebih hebat dari Tuhan. Nah kalau Tuhan saja sudah kita kalahkan, apalagi manusia yang lain, nggak kita anggap kan, saudara. Orang yang menerima firman dan orang itu tanahnya berbatu-batu, itu adalah akar dari pemberontakan dan kekerasan hati, saudara. Artinya akar dari pemberontakan dan kekerasan hati, orang itu sedang mengalami yang namanya keangkuhan hidup. Orang yang angkuh nggak bisa ditolong Tuhan. Ketik di live chat, orang yang angkuh nggak bisa berbatu-batu, susah, saudara. Itulah kenapa Daniel 5 ayat 20 ngomong apa? Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, perhatikan berikutnya, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Orang yang merasa dirinya angkuh, tinggi hati, keras kepala, perhatikan baik-baik. Sebenarnya sebentar lagi orang itu jatuh, saudara. Karena yang ngomong firman Tuhan bukan kita. Maka sebaik apapun Anda berusaha, sehebat apapun, Pak, Bu, saya yakin seorang bapak ditanya istrinya punya kategori luar biasa, hebat istrinya, percayalah, masih ada di luar sana yang lebih hebat dibandingkan istri kita. Benar, saudara? Kalau seorang istri bertanya, oh suamiku hebat, pintar, hebat, percayalah, di luar sana masih ada suami yang lebih hebat. Maka nggak ada alasan untuk terlalu angkuh, nggak ada alasan untuk tinggi hati, nggak ada alasan untuk keras kepala. Itulah kenapa tatkala penganiayaan itu dia terima, padahal awalnya kan terima firman kan bahagia. Begitu penganiayaan dan kesengsaraan datang untuk menguji iman mereka, tersinggung, saudara. Langsung tersinggung, terluka langsung. Firman apa? Ora ana gunane nang gereja. Baca Alkitab nggak ada gunanya. Ke gereja nggak ada gunanya. Karena mereka begitu diuji saja dengan penganiayaan dan kesengsaraan itu dibuat datang aja untuk menguji iman mereka. Langsung tersinggung, saudara, terluka, menyerah karena benih firman imannya nggak pernah tertanam dan berakar dalam hati mereka. Pagi ini saya berharap kalau Anda betul-betul ingin mengalami kuasa Tuhan yang di atas segala hukum alam, jangan keraskan hatimu, saudara. Yang ketiga, tanah yang penuh semak duri, saudara. Benih firman iman yang ditabur, ditanam, tapi tanahnya penuh semak duri. Matius 13 ayat 22 ngomong apa? Yang ditaburkan di setengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga nggak berbuah.
buahnya nggak ada. Orang-orang yang menerima benih firman yang jatuh di tanah penuh semak duri berbicara tentang kekhawatiran, kekayaan, kesenangan hidup yang menghimpit pertumbuhan iman dalam hidup Anda dan saya. Itulah kenapa saya berulang kali ngomong musuh terbesar dalam kehidupan ini. Yang pertama iblis, masih ingat? Yang kedua keinginan daging. Yang kedua keinginan duniawi. Membuat Anda dan saya kalau berhubungan dengan keinginan duniawi, kekhawatiran, piye ya nanti ya, Tuhan ki bener ndak ya? Aku dapat iman kayak gini tapi kok rasanya hidupku ini kok ndak bisa kayak orang lain gitu loh. Ya itu kok bisa ya? Padahal kan ya saya lebih pintar loh dulu waktu sekolah. Nilai akademik saya lebih hebat loh dibanding dia. Tapi kenapa kok hidupnya dia lebih enak ya? Kok bisa lebih kaya ya? Kok bisa keluar negeri berulang kali ya? Bisa seneng banget hidupnya. Kok ndak kayak saya ya? Lah itu Tuhan, nah itu berulang kali nipu konsumen ditipu loh Tuhan. Kalau diketik perusahaannya di Google tuh isinya komplain semua. Di Google tuh nama perusahaannya isinya komplain semua, penipuan dan segala macam. Tapi kok hidupnya kok enak ya Tuhan ya? Wes mulai ya. Anda nggak akan pernah berbuah, nggak akan. Orang yang suka akan kesenangan duniawi, cinta akan dirinya sendiri, dirinya senang dianggap orang terkenal, dianggap orang wow begitu ya, cinta akan uang, maka perhatikan baik-baik. Iman mereka cenderung nggak pernah bertumbuh sampai kepada titik kedewasaan penuh, nggak pernah, saudara. Mereka cenderung kering secara rohani dan gak punya karakter Kristus. Ini gak menghinggapi cuman sekuler loh saudara. Bisa jadi para pendeta pun yang kering ya ada loh saudara. Hamba Tuhan, penginjil, pelayan Tuhan di mimbar, bisa loh saudara, sangat bisa loh. Kering rohaninya. Itulah kenapa orang yang hatinya dikuasai oleh kekhawatiran, kesusahan, kecemasan, mereka cenderung nggak bertumbuh. Nggak tumbuhnya di dalam iman, akibatnya mereka tidak mengalami hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena sukacita dan damai sejahtera itu berkaitan dengan iman. Makanya kenapa berulang kali kalau Anda dengarkan banyak hamba Tuhan ngomong apa? Iman itu dibangun lapis demi lapis, layer demi layer. Maka iman Anda akan bertumbuh. Kalau iman itu stuck, saudara. Kalau iman itu terus di titik itu, maka orang itu nggak akan mengalami sukacita, nggak akan ada damai sejahtera, dan tidak ada manusia yang sanggup hidup dalam stuck. Itulah kenapa 3 jenis tanah yang barusan saya bahas, saya sharingkan, mengungkapkan bidang-bidang kehidupan Anda dan saya yang dapat menghalangi pertumbuhan benih firman iman yang ditanam dalam hati Anda dan saya. Saudara. Apabila Anda ingin bertumbuh, saran saya, punyailah tanah hati yang baik. Yang mau ketik di live chat, saya harus mempunyai tanah hati yang baik. Ayo ulangi lagi. Ketik di live chat atau komen silakan. Katakan saya harus mempunyai tanah hati yang baik. Yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Yang keempat artinya
Benih iman itu ditabur di tanah hati yang baik. Kehidupan orang itu, karakter orang itu, Anda mau ajak orang itu, Anda rekrut jadi direktur, GM, manajer, kalau di sekuler. Anda mau ajak jadi partner, kongsimu dalam bisnis. Anda mau rekrut jadi apapun. Yang paling gampang dilihat adalah orang ini punya tanah hati seperti apa. Matius 13 ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau tanah hati Anda dan saya itu baik, perhatikan baik-baik. Pasti Anda dan saya berbuah. Yang paham katakan yes. Nggak mungkin tidak, saudara. Pasti. Kondisi hati kita itu menentukan apakah kita tiap hari minggu ke gereja, benih yang ditanamkan, yang disampaikan, itu benih firman itu menemukan tempat yang tepat, yaitu hati kita sebagai jemaat Tuhan. Tempat-tempat untuk berakar. Apakah benih iman itu menemukan tempat-tempat untuk bertumbuh? Apakah benih iman itu menemukan tempat-tempat untuk berbuah lebat dalam kehidupan kita? Maka kalau sampai Anda berkata percuma ke gereja, maka kita perlu introspeksi. Jangan-jangan yang salah bukan gerejanya. Yang salah bukan firman Tuhan yang disampaikan. Jangan-jangan yang salah adalah tanah hati kita. Iman itu sesuatu yang ilahi. Iman itu sebuah anugerah. Namanya anugerah itu pemberian, saudara. Dikasih dari Allah. Iman itu yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Kita bisa punya iman kalau Allah memberikan benih firman iman kepada kita. Dan Allah akan memberikan benih firman imannya kalau Anda dan saya punya tanah hati yang baik. Punya tanah hati yang lembut dan mau menerima Dia. Maka berulang kali saya mengajak Anda untuk berdoa sadar. Setiap kali kita berdoa katakan, Tuhan terjadilah kehendak-Mu. Bentuklah hati ini Tuhan. Jangan kehendak-Ku yang terjadi. Bukankah itu yang dikatakan Kristus? Kondisi Anda dan saya menentukan apakah kita bisa menerima iman Allah atau tidak. Ini salah satu hal yang terpenting untuk memahami tentang iman Allah. Kalau Anda di Sabtu pagi ini Anda belajar akan hal ini, saran saya sampai kapanpun seumur hidup kita, lembutkan hati kita di hadapan Allah. Lembutkan hati kita. Maka iman Allah akan menemukan sebuah jalan masuk ke dalam hati Anda dan saya. Begitu tanah hati kita melembut, iman yang dari Tuhan itu masuk, iman Allah itu masuk, menemukan jalan masuk dalam hati Anda dan saya. Percayalah, selanjutnya, ke depannya dimulai dari hari ini, hidup kita akan diubahkan. Yang mau katakan amin. Pagi ini saya berdoa,
Saya sungguh berdoa sebelum akhir tahun ini berakhir, imanmu dan imanku diubahkan dengan paradigma berpikir yang baru. Tema Natal akhir tahun ini, Natal 2024, saya beri tema Natal yang mengubahkan, transforming Christmas. Saya berharap sebelum Natal tiba, hati Anda dan saya dipersiapkan seoptimal mungkin, dan biarlah kehendaknya saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Tutup Alkitabmu, satu pujian, kita puji dan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Bapa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Bapa, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Bapak, terima kasih untuk hikmat-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau sudah mempersiapkan kami urapan ganda dalam kehidupan kami. Kami tahu Kau bawa kami persiapan tanah hati kami,
menjadi tanah hati yang subur, yang baik Tuhan, yang mudah dibentuk. Kami tahu ke depan Tuhan, Kau persiapkan kami double portion Tuhan, urapan ganda dalam kehidupan kami. Kau inginkan kami mengalami percepatan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga semakin banyak orang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Kami tahu Tuhan, waktu ini sangat cepat sekali berlalu. Agar Kau persiapkan kami tentara-tentara-Mu Tuhan, tentara Kristus, untuk terus waspada, untuk terus menjaga hati, untuk terus menyiapkan tanah hatinya Tuhan. Mendapatkan benih-benih iman yang masuk dalam tanah-tanah yang subur, sehingga dapat berbuah lebat. Pagi hari ini, sebelum kita akhiri, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah Tuhan kesehatan kami semua. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah semua pergumulanmu. Diberkatilah segala langkahmu. Dan juga diberkati masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya hidup dalam kasih-Nya yang selalu dicintai, dibentuk, disembuhkan, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Berbahagialah selalu bagi semua orang yang merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam dan melakukannya sungguh-sungguh. Maka sampai kapanpun Anda dan saya disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati. Sebab hari ini Tuhan adakan